Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya BNJP Prasetyo dengan NIM 2023 101103111106. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teori kedaulatan negara. Jadi, teori kedaulatan negara adalah teori yang menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem politik dan hukum. Jadi dalam teori ini, kehendak negara menjadi sumber utama bagi aturan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Menurut ajaran klasik, kedaulatan negara berarti memiliki kekuasaan tertinggi di dalam dan keluar negara. Artinya, negara berwenang mengatur urusan internalnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain, sekaligus berhak menjalin hubungan dengan negara lain secara bebas. Jadi ciri-ciri kedaulatan negara ialah menurut sifat kedaulatan menurut Jan Bodin, yaitu yang pertama ada tunggal, yang dimana dimaksud tunggal di sini ialah tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi di dalam negara. Yang kedua asli, yang dimana yang dimaksud asli ini ialah kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Teori yang ketiga ialah abadi, yang dimana dimaksud abadi ini ialah tetap melekat selama negara ada. Yang terakhir bulat, yang dimaksud bulat ialah tidak dapat dibagi-bagi atau diserahkan kepada pihak lain. Jadi menurut teori kedaulatan yang umum yang dipelajari dalam ilmu negara juga ada terbagi menjadi 5 teori. Yang dimana teori yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan, yang dimana teori ini menyatakan bahwa sumber kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Penguasa dianggap menjalankan kekuasaan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, sehingga legitimasi kekuasaan bersifat religius. Poin-poin penting dalam teori ketuhanan ini ialah kekuasaan dipandang sakral. Kekuasaan dipandang sakral. Rakyat wajib taat karena penguasa dianggap menjadi mandat ilahi. Yang selanjutnya ialah teori ini kuat pada masa kerajaan dan masyarakat pada saat itu religius. Jadi kelemahan daripada teori ini ialah teori ini mudah disalahgunakan untuk membenarkan kekuasaan absolut, yang dimana karena kritik terhadap penguasa dapat dianggap sebagai penentangan terhadap kehendak Tuhan. Teori kedaulatan yang selanjutnya ialah teori kedaulatan raja, yang dimana teori ini menempatkan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Raja dipandang memiliki wewenang mutlak untuk mengatur negara, hukum, dan rakyatnya. Jadi poin penting dalam kedaulatan raja ini ialah raja adalah pusat daripada kekuasaan itu sendiri. Hukum juga sering dipahami sebagai kehendak daripada raja. Rakyat tidak menjadi sumber kedaulatan, melainkan objek kekuasaannya. Kelemahan daripada teori ini ialah teori ini cenderung melahirkan absolutisme, karena kekuasaan raja sangat besar dan minim kontrol. Yang teori kedaulatan ketiga ialah kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa negara adalah sumber kekuasaan tertinggi. Negara dianggap lebih tinggi daripada individu, kelompok, ataupun bahkan pemerintah yang sedang menjabat. Poin penting dalam teori ini ialah negara menjadi sumber hukum dan kekuasaan. Pemerintah hanyalah alat pelaksana kehendak negara. Kepentingan negara ditempatkan di atas kepentingan individu. Jadi poin penting dalam kedaulatan negara ini ialah teori ini sering dipakai untuk menjelaskan negara yang kuat dan sentralistik. Namun, jika tidak dibatasi, teori ini bisa mengarah pada negara yang terlalu dominan terhadap rakyat. Teori yang keempat ialah kedaulatan hukum. Jadi teori ini menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara. Artinya, semua pihak termasuk pemerintah dan negara itu sendiri harus tunduk pada hukum. Poin penting dalam kedaulatan hukum ini adalah
Hukum berada di atas kekuasaan politik. Pemerintah juga tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Negara yang baik adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kelebihan daripada teori ini mendukung prinsip supremasi hukum dan membatasi kekuasaan negara. Karena itu, teori ini sangat dekat dengan gagasan Rechtsstaat atau negara hukum modern. Teori yang kelima ialah teori kedaulatan rakyat, yang dimana teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah hanya menjalankan mandat yang berasal dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Poin penting dalam teori kedaulatan rakyat ini ialah rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah juga dibentuk melalui kehendak rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi dasar daripada demokrasi modern. Kelebihan daripada teori ini ialah teori ini memberi legitimasi kuat pada partisipasi politik, pemilihan umum, dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun dalam praktik, kedaulatan rakyat tetap dijalankan melalui lembaga perwakilan karena rakyat tidak mungkin memerintah langsung setiap saat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.